itu para pendirinya itu ternyata memiliki background yang sama sebenarnya sama kita gitu. Bayangkan di satu pohon ada 1000 jenis serangga. Karta, Ya, Karta, aku mau bahas narasumber semangat berbagi nih. Karta lagi apa? Lagi sibuk ya? aku lagi riset sih buat narasumber itu. Oh, siapa kak? Ini lihat deh. Aku lihat tadi ini ada YOI. Aku nggak tahu. Itu adalah Yayasan Onkologi Anak Indonesia, di mana nih yayasan membantu anak-anak yang pengidap kanker. YOI? Yayasan Onkologi Anak Indonesia berdiri pada tanggal 24 Mei 1993. Pendirinya adalah beberapa orang tua anak penyintas kanker, para simpatisan, relawan, psikolog, dan dokter. Visi yayasan ini antara lain membantu usaha pemerintah dalam pembangunan di bidang kesehatan anak, khususnya penanggulangan penyakit kanker pada anak di Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyakit kanker pada anak. YOI bekerja sama dengan 5 rumah sakit di Jakarta, yaitu RSCM, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, serta RSPAD Gatot Subroto. Ya, halo Kak Alma, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik. Ya, anak-anak juga di rumah singgah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kami semua baru habis swab. Alhamdulillah. Nah, karena kita lagi pandemi COVID, sebenarnya pingin mampir ke sana, ketemu dengan anak-anak gitu. Tapi demi kesehatan bersama, kita virtual dulu ya. Iya. Yes, oke. Nah, terus Kak, boleh cerita nggak sih awal mula Kak Alma ini bisa bergabung dengan YOI itu gimana? Awal mulanya itu saat aku terdiagnosis osteosarkoma di tahun 2006, lebih tepatnya 14 tahun yang lalu ya kurang lebih. Itu banyak pengurus YOI yang datang ke RSCM saat weekend. Mereka menghibur pasien-pasien di rumah sakit gitu. Mungkin untuk apa ya, untuk melepas penat gitu kan, melepas bahwa tidak pengobatan terus nih, kita lagi di kemo, nggak enak gitu di rumah sakit. Mereka datang menghibur, bawa mainan gitu-gitu kan, ketemu anak-anak gitu. Sampai akhirnya ada salah satu pengurus yang ngobrol sama orang tuaku, gimana Bu, mau gabung nggak sama kita gitu di YOI gitu kan. Poin pentingnya kita bisa membantu pengobatan-pengobatan yang memang tidak di cover gitu. Dan akhirnya aku dan keluarga aku memutuskan untuk ikut dan bergabung di YOI. Menginspirasi juga ya awal mula bisa bergabung dengan YOI-nya. Selama kakak di sana dan bertemu dengan banyak anak gitu, ada nggak salah satu pengalaman yang bisa diceritakan ke sahabat Daai itu yang berkenang buat kakak sampai sekarang? Ada satu pasien namanya Tatia, usianya dia 11 tahun. Dia itu terkena dan terdiagnosis osteosarkoma gitu. Aku ketemu di rumah sakit itu saat di RSCM, saat rawat inap itu juga dapat kabar dari para suster di sana gitu. Saat aku kunjungan ke sana, ternyata dia tuh kayak murung gitu ya, maksudnya lebih tertutup anaknya nih gitu, nggak bisa terbuka nih ngejalanin pengobatan kok kayak nggak mau-mau nggak gitu kan. Kalau kemo aja banyaknya cemberut, banyaknya nangis gitu kan, banyaknya memberontak lah ya gitu. Sampai akhirnya aku terketuk datang gitu, ketemu sama orang tuanya. Ternyata memang awalnya orang tuanya nggak cerita kalau anaknya ini kena kanker. Boleh ceritain nggak sih apa yang dibutuhkan oleh YOI dan anak-anak asuhnya untuk saat ini? Mungkin dari
Kakak bisa dijelasin? Sebenarnya kalau untuk saat ini yang dibutuhkan anak-anak itu sebenarnya support paling penting ya, support dari keluarga gitu kan, dari kita terus tempat yang nyaman gitu, adanya rumah singgah ini sangat membantu gitu kan, apalagi yang dari daerah itu sangat dibutuhkan sekali sama mereka-mereka gitu ya. Memang membutuhkan tempat tinggal yang jauh dari rumahnya dan harus berobat ke Jakarta. Dan sedangkan sekarang ini karena lagi pandemi, kita membatasi pasien yang ada di rumah singgah gitu. Yang paling utama memang psikis dan mental anak-anak ya di sana ya. Pola pikirnya memang harus kita rubah ya, di mana dia itu harus bisa mulai berdamai dengan keadaan mereka sekarang gitu. Menerima bahwa kamu ini terkena kanker loh. Ini loh yang harus kamu jalanin. Ini loh pengobatan ini loh gitu. Dan kita harus ikutin itu gitu, ikutin saran-saran dari dokter gitu. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu kan. Apalagi lagi pandemi kayak gini, kita nggak sebebas atau seluasa dulu ya gitu. Pengen main ke mall gitu kan. Nah kalau sekarang kan nggak bisa kita datang-datang kerumunan gitu. Kayak butuh tempat yang memang dia bisa menikmati suasana di mana dia sedang tidak kemoterapi. Itu sih. Iya. Di saat mereka tidak kemoterapi kan mereka juga butuh sebuah hiburan mungkin ya. Refreshing ya. Ya semoga Kak, jadi dari kita pun juga bisa sama-sama mencari solusinya lah agar anak-anak di sana dan YOAI ini juga tetap bisa berjalan dan khususnya mental anak-anak di sana juga tetap bisa pulih ya. Ya. Oke Kak, thank you Kak ya untuk diskusinya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, thank you ya. Kasih. Halo, selamat siang Mas Iben. Ya, Mas Arta. Ya, gimana kabarnya di sana? Baik-baik, sehat-sehat. Semoga di sana juga sehat-sehat ya di studio. Ya, amin. Di sini kita semua dan tim Kalian Dai sehat semuanya. Ya, jadi gini Mas Iben, tadi kan saya habis ngobrol-ngobrol dengan salah satu perwakilan dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia atau YOAI. Nah, tadi kita sempat nanya-nanya, sebenarnya itu YOAI ini Mas Iben pernah dengar nggak sebelumnya? Pernah dong, dikasih tahu sama Mbak Berna. Cuma memang aku ada beberapa teman yang dia aktif di anak-anak penyintas kanker ya dari beberapa yayasan, karena ternyata banyak ya. Kebetulan aku ada beberapa teman yang bekerja di bidang ini gitu. Jadi aku dengar YOAI juga udah pernah dengar, cuma mungkin belum tahu secara personal aja sama teman-teman di YOAI. Oke, nah kira-kira dari Mas Iben itu kepikiran kita buat sesuatu yuk untuk membantu anak-anak kanker, gimana? Wah, setuju banget nih Mas, karena kebayang sih gitu ya di saat seperti ini dan harus berjuang gitu ya menyembuhkan diri dan juga membangun imunitas tubuh itu bukan pekerjaan yang mudah gitu, dan memang seperti kata Mas Arta tadi, kita semua butuh sebetulnya alam bebas, alam luar gitu yang penuh dengan sebetulnya memberi banyak manfaat buat tubuh kita. Tapi sayangnya kita nggak bisa pandemi kan nih Mas. Kebetulan Sebumi sendiri kita sekarang mengakalinya dengan cara kita jalan-jalan tetap secara virtual gitu. Jadi walaupun secara fisik gitu kita masih ada di dalam tembok-tembok rumah atau tembok-tembok kantor, tapi sebetulnya kan spirit kita free ya. Nah, free spirit ini yang ingin kita coba ajak nih, dan mungkin itu bisa jadi sesuatu yang menarik nih buat adik-adik yang ada di YOAI gitu. Kalau mereka mau atau berminat, mungkin kita bisa ajak mereka jalan-jalan secara virtual mungkin ya. Mas, aku sih pengen ngajak mereka gimana kalau kita ajak mereka ke hutan gitu, ngelihat. Oke, itu ide bagus. Ide bagus banget sih Mas, dan itu sangat keren sih. Kebayang aku nanti ekspresi anak-anak YOAI mungkin akan bisa lebih bahagia lagi ya, kita ajak jalan-jalan virtual. Mudah-mudahan Mas, karena mereka juga bakalan bisa ngelihat bukan hanya hutannya tapi penghuninya gitu. Nah, ini juga penghuni hutan kan nggak gampang. Kalaupun kita datang secara langsung belum tentu ketemu. Kalau ini udah pasti ketemu karena semuanya ada di platform digital gitu. Dan tim Sebumi kita udah siapin materi-materi audiovisual yang bakal membawa nih adik-adik nanti bisa seolah-olah benar-benar merasakan mereka masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan penghuni dari hutan Indonesia. Dalam hal ini kita akan ajak mereka melihat orang hutan. Oke, keren banget sih idenya. Oh ya, Mas, boleh dijelasin untuk sahabat Daya di rumah agar tahu nih, Sebumi itu apa sih?
Oke, Sebumi itu kita adalah social enterprise, wirausaha sosial, Mas Arta. Jadi kita memang fokusnya adalah edukasi terkait konservasi dan sustainability melalui pembelajaran langsung, direct experience. Makanya kita, karena kita social enterprise, kita mengandalkan operasional kita dari unit usaha. Salah satu unit usaha kita adalah ekoturism atau ekowisata. Karena kita percaya ekoturism itu juga sebuah kegiatan yang akan membawa tadi pemahaman tentang lingkungan ya buat orang yang menjalaninya. Jadi bukan hanya jalan-jalan, tapi juga mereka mendapatkan sesuatu, memperkaya dirinya gitu dengan insight, dengan experience yang bisa menjadikan diri mereka orang-orang yang bisa berbuat sesuatu dan merubah gaya hidupnya sehingga bisa lebih ramah terhadap lingkungan. Sebagai wirausaha sosial di bidang ekowisata, Sebumi mengajak masyarakat untuk lebih mengenal kekayaan dan keragaman Taman Nasional Indonesia sambil ikut menghargai, menjaga, dan melestarikan alam Indonesia. Sebumi juga melakukan kegiatan inisiatif sosial untuk membantu membangun kesejahteraan masyarakat lokal. Di tengah pandemi, Sebumi tetap aktif mengedukasi masyarakat. Saat ini, hutan dan tempat ekowisata lainnya menikmati proses alamiah tanpa hiruk-pikuk kegiatan manusia. Harapannya, setelah ekowisata kembali dibuka, masyarakat sungguh mengerti etika berekowisata, khususnya di Taman Nasional. Udah siap buat hari ini? Siap, insya Allah. Oke. Mas, halo, aku Hey, Jessica. Jess, apa kabar? Kita baik banget, Mas. Baik ya. Mas, kemarin kan udah ngobrol sama host kita ya, Mm-mm. yang mengenai masalah yang tanaman-tanaman itu. Mm-mm. Nah, aku mau lihat dan ambil sih Oke, sebenarnya. ada udah siap. Yuk. Oh, udah? Mm-mm. Oke, siap-siap. Di mana, Mas? Sebelah situ. Oke, yuk. Mana, Mas, tadi? Sebelah sini nih. Oh, Nah, ini udah siap nih, Jess. Ada Oke. 15 paket produk untuk Edible Garden Starter Kit. ya. Ini di dalamnya kalau dibuka ada 2 pot, terus ada skop dan garpu kecil, media tanam, dan nanti ada bibit tanamannya juga. Oke. Nanti Gitu. kita bisa langsung bawa ya? Bisa. Oke, Bisa. Ini siap, aku udah siap. siapin, nanti Udah. yang sisanya nanti di kardus ya. Oke, siap. Kita bawa Ini, ya, Mas siap. ya. Ini Kuat nggak semuanya nih? ya. Kuat kayaknya. Terima kasih ya, Mas. Iya. Halo adik-adik UI, tetap semangat ya meskipun di tengah pandemi. Nah, jadi kakak udah siapin produk nih buat kalian tanam menanam di rumah aja. Di sini kalian nanti bisa lihat bagaimana proses pertumbuhan benih tumbuh menjadi sesuatu yang hidup dan besar, berkembang. Seperti tanaman dan bumi yang akan tumbuh dan pulih kembali setelah pandemi, kakak yakin adik-adik semua juga pasti akan segera sehat kembali. Tetap semangat dan stay positif.
buat hari ini? Siap, insya Allah. Oke. Teman-teman dan adik-adik di rumah mungkin bisa infoin ya. Kita akan mulai persiapan dan Lagi prepare, mereka lagi prepare. Oke. Kita sudah siap ingin memberikan sesuatu surprise buat mereka. halo adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, ya sebelumnya aku perkenalan diri dulu ya. Aku Karta dari Dai TV Semangat Berbagi. Dan hari ini kakak ditemani oleh Kak Iben dan Kak Okta dari sebumi.id. Jadi hari ini aku bersama dari Kak Iben, kita mau memberikan sesuatu kejutan buat adik-adik YOI. Kira-kira apa sih yang mau akan kita lakukan nih di siang hari ini? Silakan Kak Oke, Kak Arka. Halo adik-adik semuanya, selamat siang. Siapa di antara adik-adik semua di sini yang udah pernah masuk ke hutan? Ada nggak? Belum. Belum? Belum. Belum. Nah, tapi sore ini kakak dari Sebumi akan mengajak adik-adik semua masuk ke hutan Kalimantan. Yuk, gak usah berlama-lama lagi ya. Kita tonton video ya untuk pembuka, untuk membawa kita masuk ke hutan Kalimantan yang luar biasa, sangat indah. Kita seperti apa sih hutan Kalimantan? Iya, jadi nih di sana tuh masih ada buaya, teman-teman. Jadi ada namanya buaya senyulong. Yang moncongnya kayak gitu tuh, teman-teman lihat nggak? Itu kecil dan pipih. Jadi beda sama buaya muara yang moncongnya tuh biasanya lebih gede. Jadi kalau kita main ke sana nih jangan nyoba asal nyebur mah berenang. Ini burung apa nih? Nah, ini kita pikirin aja dulu adik-adik. Ini adalah burung sindang lawe. Burung ini termasuk dari 20 burung terlangka di dunia. Jadi sekitar hanya ada 300 ekor saja di dunia. Ini mulai dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia ya. Salah satunya yang dipilih habitatnya itu adalah di Taman Nasional Tanjung Puting. Kalau kalian udah ngeliat ini nih, melihat langsung nih di sore hari ya, bisa gitu. lihat. Nah, Pasti susah banget ya ngeliat burung ini karena jumlahnya di dunia hanya ada 300 ya. hanya 300 ekor saja. Banyakan motor Mio di jalan daripada burung ini. Dari banding burung itu. Nanti kita akan tiba nih, tuh udah nyampe aja ya kita ya di Bandar Udara Iskandar. Yalah namanya juga virtual ya, jadi cepat, nggak usah nunggu lama-lama. Dan di sana kita bisa melihat tugu peringatan ini nih, ada pesawat besar yang ada di dalam di Pangkalan Bun karena dulunya Pangkalan Bun ini merupakan tempat basis perlawanan juga dulu waktu masa penjajahan. Makanya di sana ada banyak sekali sisa-sisa bangkai-bangkai pesawat terbang dari masa penjajahan. Adik-adik, nanti nih kita langsung aja nih naik ini kapal kelotok namanya. Jadi kapal kelotok ini nih sebenarnya udah jadi transportasi yang turun-menurun nih untuk menjelajahi kelotok. Jadi kapal kelotok ini nih punya fasilitas yang lengkap banget buat para wisatawan yang datang ke sana. Mulai ada dapurnya, terus ada kamar mandinya, sampai tempat tidur tuh ada semua di dalam kelotok ini.
mewakili dari Dai TV, sungguh keren banget presentasinya. Serasa saya jalan-jalan ke Kalimantan, banyak hal-hal yang saya nggak tahu akhirnya jadi tahu dan cukup informatif. Terima kasih loh ya. Dan Arka dan teman-teman UI, Mbak Alma, Ya. dari semua. Dan aku mau tahu nih dari adik-adik gimana nih tanggapannya terkait sudah diajak jalan-jalan virtual bersama Kak Iben dan teman-teman sebumi lainnya. Mungkin dari Edward boleh menjelaskan gimana nih kesan-pesannya gimana? Benar-benar saya merasakan kayak ada di hutan, bisa ngelihat buaya tadi yang moncongnya tipis gitu. Saya nggak pernah ngelihat sebelumnya itu. Jadi saya juga baru tahu ada buaya yang kayak gitu. Jadi benar-benar membuka pengetahuan saya tentang hutan-hutan taman nasional di Indonesia. Kak Alma mungkin boleh memberikan statementnya gimana nih terkait dengan jalan-jalan virtual kita siang ini. Sebelumnya terima kasih banyak gitu ya dari Dai TV yang sudah mengundang kami khususnya gitu kan, para survivor cancer gitu kan. Mungkin karena jarak juga kali ya, terus juga kita kan nggak bisa bertatap muka langsung gitu. Dengan adanya ini gitu kita bisa, meskipun ya lewat virtual kita bisa jalan-jalan gitu, punya pengetahuan yang lebih, yang tadinya nggak pernah tahu hutan gitu, mungkin taunya hanya mall ya anak-anak sekarang gitu kan, nggak tahu tentang alam gitu kan, jarang ada yang mau pastikan gitu. Itu membuat excited banget sih, jadinya kayak pengen nih kayaknya rasanya liburan ke hutan gitu kan. Biasanya kan ke tempat-tempat wisata yang ini aja gitu, jadi kayak list baru juga ya kayak buat liburan gitu, masih asri gitu kan, masih banyaknya yang nggak pernah kita temuin di kota, ternyata di hutan itu jauh lebih menyenangkan sih menurut saya. Oke, jadi teman-teman kita sudah ada di penghujung acara. Saya Arta, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DOI dan teman-teman dari sebumi.id, sekaligus juga adik-adik di rumah. Doa kakak, semoga teman-teman di sana tetap sehat walafiat dan jangan lupa beribadah dan tetap juga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oke? Siap ya? Terima kasih. Oke. Sehat semuanya. Dadah.